Ini sifat prestasi. Prestasi itu ada prestasi itu harus dapat tertentu. Harus mungkin juga dilakukan, harus diperbolehkan gitu ya. Nah, ada prestasi itu yang kemudian harus ada manfaat. Ini harus terdiri dari satu atau beberapa perbuatan. Nah, apabila tidak terpenuhi, itu ada akibat hukumnya. Contoh, prestasi nomor 3, prestasi itu harus diperbolehkan. Kalau melakukan sesuatu yang nggak diperbolehkan, maka akibatnya adalah perjanjiannya adalah atau perikatannya adalah nitah. Nitah itu berarti batal demi hukum. Kalau batal demi hukum, maka dianggap tidak pernah ada perjanjian atau perikatan. Contoh misalnya, ya, ada seorang laki-laki yang kemudian dia online membeli, maaf, jasanya perempuan gitu ya. Nah, kalau kemudian, nah ini kita tahu bahwa penggunaan jasa seperti ini itu kan nggak boleh oleh undang-undang gitu ya. Nah kalau kemudian misalnya habis memanfaatkan si laki-laki itu kabur, ya dia itu tidak mau bayar. Nah si perempuan kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan agar si laki-laki itu membayar jasanya dia. Nah apakah bisa seperti ini? Jawabannya adalah nggak bisa. Kenapa? Karena prestasi itu kewajiban harus sesuatu yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Kalau melakukan suatu perikatan atau perjanjian yang prestasinya itu bertentangan gitu ya atau nggak boleh oleh undang-undang, maka dia itu dianggap nitah. Nitah artinya adalah menurut hukum batal demi hukum. Oleh karena batal demi hukum dianggap tidak pernah ada perjanjian. Jadi dianggap nggak ada perjanjian gitu ya. Tuh, atau misalnya contoh lagi misalnya terhadap misalnya Mbak siapa ya? Misalnya Mas Hafid. Mas Hafid, maaf ya Mas Hafid itu misalnya main judi gitu ya, dia itu bandarnya. Nah, kemudian Mas Alvan itu kemudian ikut judi di situ. Nah, kemudian ternyata Mas Alvan tuh dapat menang dan harusnya dapat 1 miliar gitu ya. Nah, kemudian Mas Hafid ini kemudian kabur nggak bayar gitu ya. Nah, kemudian oleh Mas Alvan ini dilaporkan ini mau digugat secara perdata atau pidana gitu ya, diajukan gugatan agar namanya Mas Hafid ini membayar utang judi tadi itu gitu ya. Nah, apakah ini boleh gitu ya? Nah, menurut hukum ketika Anda melakukan suatu perjanjian di mana itu perjanjian itu tidak diperbolehkan oleh hukum, maka dianggap saya bilang tadi nitah ya dapat dibatalkan. Kalau dapat dibatalkan dianggap tidak pernah ada perjanjian. Jadi nggak bisa kemudian Mas Alvan gugat Mas Hafid untuk membayar hutang karena menurut hukum hutang piutang karena judi itu adalah nitah batal demi hukum. Jadi dianggap tidak pernah ada perjanjian. Kalau tidak ada perjanjian, dianggap tidak pernah ada perjanjian, ya otomatis nggak ada sanksinya gitu ya. Nah, sedangkan kemudian harus ada manfaat dan seterusnya itu pernitahbar. Pernitahbar itu adalah dapat dibatalkan. Ya. Berbeda antara konsekuensi antara batal demi hukum dengan batal dapat dibatalkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini kayaknya Anda sudah dapat ini sebenarnya. Jadi saya hanya mengulang-ulang kembali. Fariza, Nafila. Iya, Bu. Ada pertanyaan, Mbak? Belum ada, Bu. Nanti kalau sudah terabsen akan saya panggil lagi untuk saya tanya ya. Oke. Mas Mustafa Haikal. Mustafa Haikal. Mustafa Haikal. Mustafa Haikal. Nggak ada. Yayu Rahmawati. Iya, Bu. Yuk, ada. Khairul Anwar. Khairul Anwar. Khairul Anwar. Khairul Anwar. Tidak ada. Mas Aksif. Aksif. Hadir, Bu, ya. Ada pertanyaan, Mas? Belum, Bu, belum ada. Syahrul Rahman.
Hadir, Bu. Rahman. Hadir. Mas Syahrul, ada pertanyaan, Mas? Belum ada, Bu. Oke, kita ke next slide. Sebentar Ibu izin bertanya. Ya, Mbak Ulfa. Tadi kan kalau sifat prestasi itu ada nite ya atau apa itu? Nita sama vernitikbar. Kalau nita ya itu kan nite itu kan batal demi hukum kan nggak ada sanksinya. Ya. Kalau vernitikbar juga kan dapat dibatalkan itu juga nggak ada sanksinya. Kalau dapat dibatalkan itu artinya tergantung dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Kalau misalnya kemudian dalam menjalankan perjanjian atau perikatan itu kemudian ternyata mereka ada salah satu pihak yang dirugikan dan ingin kemudian kita batalkan aja perjanjian gitu ya. Kalau kemudian timbul sepakat dibatalkan ya nggak apa-apa dibatalkan. Atau misalnya satu pihak nih, aku kok kayaknya dirugikan ya di dalam perjanjian ini, kayaknya aku deh yang paling dirugikan gitu. Udah deh kita batalkan aja perjanjian misalkan. Nah, boleh. Jadi inisiatif untuk membatalkan itu boleh dari kesepakatan kedua belah pihak atau salah satu pihak. Kalau kemudian salah satu pihak minta dibatalkan dan pihak lain setuju, it's okay, fine gitu ya. Tapi kalau kemudian ternyata satu pihak minta dibatalkan sedangkan pihak yang lain itu nggak mau, maka jalan satu-satunya adalah mengajukan pembatalan perjanjian di pengadilan. Ya, jadi ini bedanya. Kalau nitoh itu sejak awal itu sudah dianggap nggak pernah ada perjanjian. Tapi kalau vernitehbar itu ada perjanjiannya, dianggap ada oleh hukum sampai dengan dibatalkan. Jadi kalau nggak dibatalkan ya nggak apa-apa. Tapi kalau dibatalkan ya sudah selesai sampai dibatalkan. Tapi tetap dianggap ada perjanjian dan sampai dengan saat perjanjian tersebut dibatalkan, baik karena disepakati bersama atau salah satu pihak minta dibatalkan. Nah, sampai saat itu maka perjanjiannya dianggap tetap ada. Beda dengan nitoh yang dari awal dianggap perjanjiannya tidak pernah ada. Itu Mbak Ulfa. Nggih, Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Saya Bu mau bertanya. Ya, Mbak Ajeng, silakan. Sifat prestasi ini sifatnya kumulatif atau semuanya harus terpenuhi atau tidak? Mungkin ada beberapa kayak misalnya harus ada manfaatnya kah? Gimana? Kalau yang nitoh ya otomatis jangan dilakukan gitu ya. Jadi untuk yang nitoh ya semuanya nggak boleh dilakukan. Tapi kalau untuk yang perikatan-perikatan yang kemudian misalnya prestasinya itu bersifat nitohbar sebenarnya, itu Anda boleh pakai dua-duanya, satu boleh. Ya nggak kumulasi. Boleh itu kumulasi, boleh itu sebagai Anda pilihan aja gitu. Anda pakai satu aja boleh, enggak juga, enggak dua-duanya enggak juga enggak apa-apa. Atau misalnya dua-duanya ya enggak apa-apa juga gitu Mbak Ajeng. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya itu. Ya, Mbak Riyadin, silakan. Itu pertanyaannya yang wujud prestasi yang memberikan sesuatu sama berbuat sesuatu. Berarti lebih jelasnya kalau yang memberikan sesuatu itu salah satu pihak memberikan barang, berarti ada barangnya. Terus kalau yang berbuat sesuatu itu lebih ke jasa. Begitu apa Bu? Ya, hampir seperti itu. Sama kayak misalnya saya mau contoh lain misalnya, saya ingin bangun rumah. Nah, kemudian saya kan membutuhkan jasa kontraktor karena saya nggak mungkin bangun sendiri gitu ya. Nah, karena saya sibuk misalnya, kemudian saya menggunakan jasa kontraktor. Nah, perjanjian antara saya dengan kontraktor itu prestasinya adalah berbuat sesuatu gitu ya. Kenapa? Karena kontraktor kan harus mewujudkan keinginan saya untuk membuat rumah sesuai dengan spek ukuran yang telah disepakati. Ya, jadi ada usaha atau ada mungkin Anda bisa bilang bahwa itu jasa gitu ya. Pada intinya adalah prestasinya itu harus melakukan sesuatu. Itu Mbak Riyadin Ambar. Enggak, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Pertanyaan lagi? Tidak ada.
Walimatul Ulma. Hadir Ibu. Ada pertanyaan, Mbak? Saya ada pertanyaan sedikit Bu terkait Ibu tadi menjelaskan contoh yang sepeda motor tadi yang Mbak Novia sama Mas Haikal itu, semisal Mas Haikal nggak mau membayar yang kayak tadi ganti ban atau apapun itu, apakah Mas Haikal ini akan ada akibat hukumnya, Bu? Ya, seperti saya bilang tadi bahwa ketika seseorang itu melakukan perikatan ya, perikatan itu kan hubungan hukum antara dua pihak. Nah, hubungan hukum itu berarti ada hak dan kewajiban yang muncul atau yang timbul. Di mana kalau kemudian itu tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya apa? Bisa loh itu kemudian diajukan ke pengadilan. Jadi seandainya kemudian Mas Haikal itu ternyata tidak bayar, nggak mau bayar, gitu ya, nggak membayar apa yang tadi yang diinikan gitu ya, maka kemudian Mbak siapa namanya Mbak Lula Mbak Yai tadi ya, nah itulah, nah itu namanya gestor kalau dalam bahasa hukum ya, jadi pihak yang berinisiatif untuk mengambil alih atau ngurusi kepentingan orang lain itu namanya gestor. Nah, gestor itu kan juga punya hak dan kewajiban. Nah, haknya dia adalah menjalankan kepentingannya itu sampai dengan Mas Mustafa tadi itu mampu untuk mengambil alih. Nah, itu kewajibannya dia. Haknya apa? Untuk mendapatkan biaya-biaya yang telah penggantian atas biaya-biaya yang telah dia keluarkan. Nah, sekarang Mas Haikal haknya apa? Haknya dia ya barangnya dijaga, dirawat gitu ya dengan baik gitu. Sedangkan kewajibannya Mas Haikal adalah dia harus membayar mengganti semua pengeluaran-pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh si gestor. Nah, kemudian adalah apabila kemudian salah satu pihak itu kemudian tidak terpenuhi gitu ya, tidak memenuhi kewajibannya. Nah, misalnya Mas Haikal nggak mau nih mengganti, wah aku lo nggak pernah nyuruh kamu, ngapain kamu mau sendiri gitu ya. Nah, itu ada yang namanya ada dua hak di sini. Yang pertama adalah hak retensi. Hak retensi itu adalah hak untuk menahan barang sampai dengan dilunasinya utang. Jadi selama kemudian Mas Haikal itu belum membayar semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan tadi, maka si gestor itu punya hak untuk kemudian menahan sepeda tadi. Dia bilang aja, Haikal lah kamu nggak mau ganti ya udah sepedamu tak tahan gitu ya. Nah, yang kedua adalah dia punya hak apalagi hak untuk menuntut di pengadilan. Jikalau kemudian si pemilik sepeda motor tadi itu nggak mau membayar ganti kerugian, maka si gestor punya hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agar dibayar ganti kerugiannya itu, ganti uang-uang yang telah dia biaya-biaya atas yang telah dia keluarkan gitu ya. Nah, yang masalah adalah Bu, ini misalnya si pemilik sepeda motor pas saya bilang saya Bu nggak pernah nyuruh, ya makanya disebut perwakilan sukarela. Nah, kemudian apakah kemudian akan diganti Bu? Nah, itu akan dilihat lagi gitu ya. Kalau di dalam perwakilan sukarela adalah ada kepentingan yang mendesak gitu ya. Nah, kalau kemudian kepentingan itu tidak mendesak ya, maka sebenarnya tidak dianggap sebagai perwakilan sukarela. Jadi kalau kemudian misalnya tadi Mbak Lulu mau mengambil alih, saya lupa namanya Mbak siapa tadi. Nah, dia yang ngambil sepeda tadi itu kemudian dirawat, ya sudah nggak ada kepentingan mendesak kok dia yang malah ngurusi sepedanya orang gitu ya. Maka si Mas Haikal pemilik sepeda motor tidak punya kewajiban. Tapi kalau kemudian itu adalah kepentingan yang mendesak gitu ya, itu kepentingan darurat, kalau sepeda itu nggak diselamatkan, misalnya sepeda itu hancur, lebur, rusak, hilang misalnya. Nah, memang itu Mas Haikal kewajiban untuk mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan ya. Jadi termasuk juga adalah misalnya pada saat pengajuan penggantian itu si gestor itu dilarang untuk kemudian mengeluarkan biaya-biaya yang tidak semestinya gitu ya, atau di luar kebiasaan. Misal sepeda motornya Mas Haikal itu Vario, tapi oleh si mbaknya si gestor tadi itu dibelikan sepeda motor, diberikan roda ya, bannya kan kebetulan rusak sehingga dibeliin roda. Nah, bannya itu ya harusnya bannya Vario, tapi dibelikan biar bagus, dibelikan bannya Harley misalnya. Nah, kalau kemudian pengeluaran-pengeluaran itu kemudian dianggap nggak biasa, maka hakim itu boleh menolak
bahkan si Mas Haikal boleh menolak gitu ya. Mas Haikal boleh menolak, bahkan kalau diajukan ke pengadilan nanti hakim yang akan menolak. Ini biaya-biaya ini nggak sesuai dengan kebiasaan yang ada gitu ya. Itu. Jadi apakah kemudian mengganti atau tidak, konsekuensinya ya itu tadi, ada hak retensi, hak untuk menahan barang sampai dengan dilunasinya hutang. Yang kedua adalah kalau tetap kemudian tidak ada pembayaran, maka boleh punya hak dia untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agar si pemilik sepeda tadi, Mas Haikal tadi itu, mengganti biaya-biaya yang telah dia keluarkan oleh gestor. Itu Mbak Walimatul Ulma. Baik, terima kasih banyak. Ada lagi pertanyaan? Mas Roy Abdul, silakan. Bu, itu berarti meskipun nggak ada kesepakatan, bisa tetap dikenain perikatan ya Bu ya? Iya. Kasus yang barusan itu. Iya. Karena itu sudah ketentuan undang-undang. Tadi kan saya sudah di awal ya, bahwa kalau kemudian perikatan itu yang dilakukan dengan sengaja, kehendak, kesepakatan, itu namanya perjanjian. Tapi ada perikatan-perikatan itu yang sebenarnya nggak ada kata sepakat gitu ya, dilakukan tanpa ada niatan, maksudnya tidak ada kesadaran untuk terikat dengan orang lain, itu bukan. Tapi ternyata begitu di undang-undang itu ditentukan atau sudah diatur bahwa kalau kamu melakukan ini, maka kamu dianggap sudah melakukan perikatan, berarti timbul hak dan kewajiban di antara kamu. Gitu Mas Roy. Baik Bu, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Ya. Mas Muhammad Fajar. Muhammad Fajar. Muhammad Fajar. Muhammad Fajar. Muhammad Fajar. Tidak ada. Oke, kita ke next slide. Prestasi sudah. Berarti kita ke one prestasi. Nah, one prestasi atau disebut juga dengan default atau non-fulfillment, atau di Inggris kalau untuk negara-negara Anglo-Saxon disebut dengan breach of contract. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan one prestasi? One prestasi itu adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban sebagaimana yang telah disepakati, atau kalau dalam bahasa gampang Anda kan biasa ingkar janji gitu ya. Jadi sudah berjanji apa tapi tidak dilaksanakan, ya itu namanya one prestasi. Sudah dalam perjanjian dia sudah tahu hak kewajibannya dia, tapi kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Nah ini yang dimaksud dengan one prestasi. Ya, jadi tidak ingkar janji atau tidak terpenuhinya prestasi itu adalah one prestasi. Nah, ketika seseorang itu tidak melaksanakan prestasi, ya, jadi ketika seseorang itu ingkar janji, tidak melaksanakan prestasi sama sekali, tidak melaksanakan prestasi, maka ada 3 kemungkinan, ya. Yang pertama adalah karena dia memang lalai, dia sengaja, dia punya itikat tidak baik, gitu ya. Atau yang kedua karena overmah gitu. Yang ketiga karena exception non adimpleti contractus. Kalau yang kesalahan atau kelalaian ya sudah emang dia sengaja lalai nggak melaksanakan perjanjian. Misal gitu ya, saya membeli beras misalnya kepada Mbak Yulia misalnya. Nah kemudian sudah sepakat saya lunasi misalnya, Mbak saya lunasi ya gitu. Oh enggak Bu, gitu misalnya. Saya beli 10 ton misalnya. Nah, kapan dikirim Mbak? Seminggu ini Bu, silakan ditunggu di rumah. Nah, seminggu pertama saya lihat nggak datang beras saya. Saya telepon nih kepada Mbak Yulia, mana beras saya Mbak misalnya. Oh ya Bu, mohon maaf, kebetulan armada kendaraan kami cuma 2 dan dua-duanya masuk bengkel. Oke. 3 hari kemudian saya tanya lagi, Mbak kok belum dikirim lagi? Oh mohon maaf Bu, ternyata petani binaan kami itu kemudian gagal panen karena ada bencana, banjir misalnya. Jadi nanti kami berusaha untuk mencarikan pengganti beras yang lain. Oke, seminggu berikutnya saya tanya lagi, mana? Iya Bu, maaf, bla bla terusnya dan akhirnya nggak dikirim sama sekali misalnya. Jadi kalau ada kemungkinan dia itu ingkar janji ya karena memang sengaja, karena dia memang punya etikat tidak baik gitu ya. Nah, yang kedua adalah karena overmah atau keadaan memaksa. Nanti kita bahas itu dan saya yakin Anda sudah paham
forma. Dan yang ketiga adalah ada exceptio non adimpleti contractus. Nah, kalau exceptio non adimpleti contractus itu adalah balasan. Jadi biasanya begini, oh, kenapa kamu wan prestasi gitu ya? Kenapa kamu ingkar janji? Lah kamu sendiri juga ingkar janji. Nah, karena kamu ingkar janji, aku ya ingkar janji gitu ya. Kayak istilahnya kayak balas dendam gitu, membalas. Karena kamu juga nggak melaksanakan kewajiban, aku ya nggak melaksanakan kewajiban. Nah, itu exceptio non adimpleti contractus gitu ya. Misalnya saya membeli misalnya apa ya, beras tadi deh gitu ya. Beli beras terus kemudian disepakati misalnya saya beli 10 ton misalnya. Kemudian disepakati saya bilang, saya di awal saya DP misalnya, saya DP dulu 10 juta. Nanti barang saat dikirim, nah barangnya itu kan dikirim 3 kali. Nah, saat pengiriman barang pertama saya bayar 30%. Pengiriman barang kedua 30%. Nah, pengiriman terakhir baru pelunasan. Nah, pada saat DP saya bayar, kemudian pada saat barang pertama datang, nah si misalnya tadi Mbak Zahra yang menjual ke saya tadi beras itu, kemudian Bu, Ibu bayar gitu misalnya. Oh iya Mbak, sekalian nanti aja ya. Kebetulan misalnya saya nggak punya m-banking saya misalnya lagi error misalnya. Oke. Nah, harusnya minggu depan itu Mbak Zahra itu ngirim lagi. Nah, ternyata Mbak Zahra nggak ngirim-ngirim. Nah, saya kemudian telepon Mbak Zahra, Mbak, kok Mbak Zahra ingkar janji sih, wan prestasi sih gitu misalnya. Kan janji nih harusnya di minggu kedua ngirim lagi sisanya, tapi ini nggak dikirim-kirim. Misalnya Mbak Zahra kemudian ngomong gini, lah Ibu sendiri juga nggak bayar, Ibu sendiri kewajibannya atau prestasinya nggak dijalankan, ya saya juga nggak mau menjalankan prestasi saya. Nah, itu namanya exceptio non adimpleti contractus. Ya, jadi tidak semua orang itu ketika wan prestasi, ya, ketika orang itu ingkar janji atau wan prestasi, tidak selalu karena itu dia lakukan dengan sengaja atau emang lalai gitu ya. Bisa karena dia overma, bisa karena dia membalas. Lah kamu sendiri nggak melaksanakan, ya Kak, jangan tuntut saya juga untuk melaksanakan gitu ya. Itu exceptio non adimpleti contractus. Nah, next. Ini adalah bentuk wan prestasi ya. Saya yakin ini Anda juga sudah ingat, saya hanya sekedar mengingatkan bahwa bentuk-bentuk atau macam-macam wan prestasi itu adalah debitur sama sekali nggak memenuhi prestasi. Jadi kalau memang debitur sama sekali nggak memenuhi prestasi, ya pasti dianggap wan prestasi. Misal gitu ya, saya pesen misalnya Mbak Friska jualan kerudung. Kemudian saya ditawarin gitu ya, terus saya bilang, oh ya Mbak saya beli gitu ya, uang sudah saya transfer, ternyata barang nggak dikirim-kirim juga gitu ya. Jadi Mbak Friska sama sekali nggak menjalankan kewajibannya untuk mengirim barang ke saya. Nah, itu disebut sebagai wan prestasi. Bisa juga gitu ya, wan prestasi itu karena sebenarnya sudah melakukan tapi keliru atau tidak sempurna. Misal saya pesen kue, kebetulan anak saya misalnya pecinta BTS misalnya. Terus kemudian saya pesen kue untuk anak saya ulang tahun, di mana kue itu harus ada aksesoris yang berbau BTS misalnya. Nah, ternyata sudah disepakati jam 5 tanggal 12. Nah, tanggal 12 jam 5 saya datang untuk mengambil kue tersebut. Jadi kuenya ya sesuai tepat waktu gitu ya. Akan tetapi kue yang awalnya saya meminta harus ada ornamen-ornamennya si BTS, ternyata yang ada malah ornamen-ornamennya Blackpink misalnya. Jadi dia melakukan tapi keliru atau tidak sempurna. Atau misalnya saya datang ke penjahit, saya minta tolong dong bikinin saya baju untuk hari raya. Nah, kebetulan saya berhijab, maka bajunya tolong juga yang menutup aurat gitu ya, yang cocok untuk muslimah gitu. Nah, ternyata sepakat bahwa seminggu sebelum hari raya Ibu boleh diambil, sudah jadi bajunya. Seminggu sebelum hari raya saya ambil, jadi bajunya. Tapi ternyata baju yang harusnya itu menutup aurat malah misalnya terbuka di berlengan pendek, terbuka di bagian depan, transparan misalnya. Nah, ini dia melaksanakan tapi tidak sempurna atau keliru gitu ya. Nah, yang ketiga adalah memenuhi gitu ya, tapi terlambat. Misal saya punya saya kredit sepeda motor di FIF misalnya. Padahal sudah sesuai kesepakatan bahwa cicilan saya itu 1.500.000.
kemudian dibayarkan maksimal di tanggal 10. Nah, saya bayar 1.500.000 tiap bulan saya bayar. Tetapi kadang tanggal 15, kadang tanggal 20, kadang tanggal 25 gitu ya. Jadi menjalankan tapi terlambat. Nah, ini adalah bentuk-bentuk wan prestasi. Jadi ketika orang itu ingkar janji atau wan prestasi, dia itu bisa karena sama sekali nggak melaksanakan, ya pasti disebut sebagai wan prestasi. Bisa melaksanakan tapi keliru, nah itu juga disebut sebagai wan prestasi. Melaksanakan atau memenuhi prestasi tapi terlambat. Nah, meskipun memenuhi tapi kalau terlambat itu maka tetap dianggap sebagai wan prestasi. Kalau ada pertanyaan langsung aja lo ya. Oke. Nah, ini doktrin dari wan prestasi. Ya. Nah, ini secara umum yang berlaku di seluruh dunia itu ini, gitu ya, bahwa ada doktrin pelaksanaan prestasi substansial atau substansial perform, dan yang hijau adalah pelaksanaan perjanjian secara penuh atau strict perform rules. Kalau slide saya belum bergerak, Anda ngomong ya. Nah, yang pink pelaksanaan prestasi substansial atau substansial perform, ya. Jadi debitur atau orang itu dianggap melakukan wan prestasi, ya, kalau itu bukan sesuatu yang urgent, bukan sesuatu yang penting, ya, itu bukan yang krusial, maka tidak dianggap sebagai wan prestasi. Tapi kalau yang hijau, yang strict perform rules, itu suatu paham yang mengatakan mau remeh, mau kecil, mau tidak berarti, tapi kalau Anda melanggar janji tidak sesuai kesepakatan, maka Anda dianggap sebagai wan prestasi. Jadi itu bedanya ya. Kalau yang pink, yang substansial perform, ya, kalau selama yang tidak dilakukan atau yang ingkar janjinya itu yang tidak dilakukan sesuai kesepakatan, sesuatu yang remeh-temeh, sesuatu yang nggak penting ya sebenarnya, terus nggak ada, bukan sesuatu yang krusial gitu, maka itu dianggap bukan wan prestasi. Tapi kalau strict perform rules, nggak peduli Anda itu remeh, kecil, tapi kalau kemudian itu Anda tidak lakukan sesuai kesepakatan, maka dianggap wan prestasi. Nah, contoh misalnya yang substansial perform, yang pink, misal saya misalnya minta dibangunkan, saya itu ingin bangun rumah. Kemudian saya meng-hire kontraktor. Sudah sepakati dong speknya, luasnya, bangunannya, nanti lantainya seperti apa, kemudian jendelanya seperti apa, seterusnya lah kita sudah negosiasi, sudah deal, sepakat. Nah, pada waktu yang telah disepakati, si kontraktor menyerahkan rumah tersebut kepada saya. Ternyata begitu saya cek, oke, rumahnya bagus, sesuai dengan impian saya, sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi satu yang tidak sesuai, apa? Engsel jendela. Ada di salah satu engsel jendela itu yang tidak sesuai kesepakatan. Saya mintanya misalnya bentuknya itu harus lucu, bentuk kupu-kupu misalnya. Kan ada sekarang engsel itu yang bentuk kupu-kupu. Dan kemudian berwarna kuning gitu. Tapi ternyata engsel itu oleh kontraktor diberikan warna silver dan engsel-engsel biasa yang banyak kita temui di jendela-jendela itu. Ya. Nah, kalau menurut ajaran substansial perform gitu ya, kalau kemudian yang diingkar janji yang tidak sesuai kesepakatan itu hal yang remeh-temeh, bukan hal yang substansial, bukan hal yang krusial gitu ya, maka itu dianggap bukan wan prestasi, kecuali misalnya harus berpintu tapi tidak dikasih pintu, kemudian harusnya lantainya granit dikasih keramik. Nah, kayak gitu itu wan prestasi. Tapi kalau hal-hal yang remeh itu dianggap bukan wan prestasi kalau menurut ajaran substansial perform. Tapi kalau strict perform rules, ajarannya strict perform rules yang warna hijau itu, kamu mau kecil, mau besar, mau sedikit, mau banyak gitu ya. Kalau kamu ingkar janji, ya udah dianggap sebagai wan prestasi. Gitu, itu yang ajaran yang warna hijau. Nah, dalam praktek itu ya, di dunia, di peradilan baik di Indonesia maupun di internasional, hakim itu sekarang lebih senang menggunakan teori yang pink, yang substansial perform. Jadi selama itu enggak substansial, ya udah enggak dianggap sebagai wan prestasi gitu ya. Ajaran tentang strict perform rules yang warna hijau itu sudah ditinggalkan sekarang. Hakim-hakim baik di Indonesia maupun di peradilan internasional itu lebih senang menggunakan aliran yang substansial perform itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya Ibu.
Ya, silakan Mbak. Kalau misalnya substansial perform ini, maksud dari remeh ini apakah harus ada di perjanjiannya atau mungkin itu sesuai apa ya, sesuai pemikiran hakim sendiri, kayak misal ya yang remeh-remeh itu yang kayak gini kayak gini gitu. Gimana Ibu? Oke, jadi ini memang agak ini kalau kemudian kita berhubungan dengan orang yang perfect gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini Mbak, sebentar saya bukakan slide-nya dulu. Nah, ini berdasarkan beberapa keputusan pengadilan yang saya ambil gitu ya, beberapa putusan pengadilan baik yang di dalam negeri maupun yang luar negeri tentang wan prestasi. Nah, itu saya menemukan bahwa hakim-hakim itu ternyata menganggap sesuatu itu substansial atau penting gitu ya. Apabila Anda lihat ini ada 6 ini 6 ini saya sarikan gitu ya, saya simpulkan dari beberapa putusan pengadilan yang saya ambil. Jadi misalnya apabila jika kemudian wan prestasi tersebut dilakukan dengan sengaja gitu ya. Kalau dilakukan dengan sengaja ya, karena memang tidak ada itikat tidak baik, nah itu dianggap sebagai prestasi substansial. Atau misalnya kerugiannya itu luar biasa besar impact-nya gitu ya misalnya. Nah, kalau impact-nya atau kemudian akibatnya itu kerugiannya besar, maka itu dianggap sebagai prestasi yang substansial. Atau yang pink itu Anda lihat, jikalau kemudian terlambat dan terlambatnya itu kemudian cukup lama dan membawa kerugian yang besar, itu juga dianggap sebagai substansial. Atau kemudian tidak ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki. Nah, ini sebenarnya adalah 6 ini sebenarnya banyak sebenarnya ya. Kalau dalam putusan-putusan pengadilan itu yang dianggap prestasi substansial itu banyak. Hanya dari beberapa putusan yang saya baca gitu ya mengenai wan prestasi dianggap sebagai prestasi yang substansial itu sebenarnya ini 6 ini gitu ya. Ini salah satu contoh saja sebenarnya. Kalau dalam prakteknya banyak beda-beda gitu ya. Tapi dari beberapa putusan itu kemudian saya sarikan bahwa ini loh ternyata yang kemudian yang dianggap oleh hakim itu sebagai prestasi substansial. Itu Mbak Ajeng. Baik Ibu, berarti ini cuma apa ya, sebagian besarnya kayak gini gitu. Maksudnya kayak garis besarnya kayak gini gitu ya. Ya, ini saya ambil atau saya sarikan dari beberapa putusan yang saya baca mengenai wan prestasi. Baik Ya, Ibu, di terima beberapa kasih. putusan lain pasti tentu berbeda gitu ya. Tapi pada intinya adalah bahwa aliran ini itulah yang paling banyak dipakai oleh hakim dibanding yang strict tadi itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Nah, ini sekarang kita ke akibat wan prestasi. Nah, akibat wan prestasi ini ada beberapa peraturan yang mengatur gitu ya. Mulai dari pasal 1243, 1237, 67, 66 gitu ya. Nah, apa akibat wan prestasi? Adalah yang pertama bayar ganti rugi, itu jelas. Ya, bahwa ganti rugi itu harus dibayarkan. Jadi begitu seseorang itu kemudian melakukan wan prestasi atau ingkar janji, maka dia punya kewajiban untuk membayar ganti rugi. Nah, yang berikutnya adalah di pasal 1267, apa yang bisa dituntut atau sanksi daripada wan prestasi adalah prestasinya kalau memungkinkan tetap diteruskan plus ganti rugi atau prestasinya dibatalkan plus ganti rugi. Ya, jadi prestasinya terus, jadi perjanjiannya tetap dijalankan kalau itu dimungkinkan plus ganti rugi atau gitu ya perjanjiannya batal tapi tetap ganti rugi itu 1267. Kalau kemudian 1266 ya batal aja tanpa ganti rugi. Jadi sudah dibatalkan tanpa adanya ganti rugi. Ini pilihan gitu ya. Kemudian yang di 1237 terjadi peralihan resiko. Jadi kalau kemudian timbul resiko, maka dialah yang punya kewajiban untuk menanggung. Dan pembayaran biaya perkara apabila perkara tersebut masuk ke pengadilan. Jadi ini akibat-akibat wan prestasi. Silakan, ini pilihan. Anda mau milih yang mana gitu ya. Kita lihat dulu yang ini. Nah, ini dari 1267 ya.
Dari 1267 tadi kita bisa simpulkan bahwa ketika seseorang itu melakukan one prestasi, apa yang bisa kita tuntut gitu ya. Misalnya kita melakukan perjanjian dengan si X. Nah, si X itu kemudian one prestasi. Nah, apa yang bisa kita tuntut gitu ya? Yang bisa kita tuntut adalah perjanjiannya terus, kalau memungkinkan ya, perjanjiannya terus tanpa ganti rugi. Ya. Kemudian yang kedua, perjanjiannya terus kalau memungkinkan tapi plus ganti rugi. Jadi sudah terus tambahin lagi ganti rugi. Kemudian hanya minta ganti rugi saja, atau batal tanpa ganti rugi, atau perjanjiannya batal dengan ganti rugi. Jadi ini ada 5, silakan Anda pilih gitu ya. Jikalau kemudian Anda melakukan perikatan perjanjian dan kemudian pihak dengan siapa Anda melakukan perikatan tersebut ternyata one prestasi, ini yang bisa Anda tuntut. Anda kan Anda pilih apakah misalnya perjanjiannya terus wes tanpa ganti rugi gitu ya, atau misalnya perjanjiannya terus aja tanpa ganti rugi misalnya, atau ganti rugi aja, atau batal plus ganti rugi, atau kemudian batal tanpa ganti rugi. Ini silakan, ini pilihan ya, silakan yang Anda pilih yang mana gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya yang nanya ke Anda, Abida, Ardelia. Iya, Bu. Ada pertanyaan, Mbak? Tidak. Mbak Novia Sukma. Belum ada, Bu. Angga Maulana. Angga Maulana. Tidak ada, Ibu. Khairun Adawiyah. Belum Khairun ada, Bu. Adawiyah. Ya. Elma Fitriana. Belum ada, Bu. Lulu Ezilina. Hadir, Bu. Ada pertanyaan, Mbak? Belum ada, Bu. Oke. Next. Kita ke overmah. Overmah atau juga disebut dengan force major atau juga disebut sebagai acts of God atau disebut juga dengan keadaan kahar atau keadaan darurat. Ya, contoh kemarin waktu COVID, Presiden Jokowi itu mengeluarkan peraturan presiden mengenai keadaan kahar karena COVID-19. Ya. Nah, ini bisa Anda lihat di pasal 1244, 1245, kemudian 1444 dan 1445. Apa sih yang dimaksud dengan overmah? Overmah itu adalah tidak terpenuhinya prestasi, jadi ingkar janji ya. Tapi ingkar janji itu disebabkan oleh adanya peristiwa atau kejadian yang tidak bisa diduga atau tidak diketahui ketika membuat perikatan. Jadi ketika sepakat untuk membuat perikatan, kita itu nggak bisa memprediksi gitu ya bahwa akan timbul kejadian ini gitu ya. Contoh misalnya, meskipun nggak selamanya bencana alam itu bisa dijadikan sebagai alasan overmah gitu ya, tapi ini salah satu contoh aja. Misal, siapa ya? Mas Fikri Maulana. Nah, Mas Fikri Maulana ini kebetulan penjual sapi, misal. Nah, saya membeli sapi karena untuk kurban Hari Raya Idul Adha. Saya bilang sama Mas Fikri, Mas minta tolong sapinya dikirim 1 hari sebelum Hari Raya Idul Adha dan taruh di masjid yang sudah saya tunjukkan gitu ya. Oh iya Bu gitu. Nah, pada hari H, 1 hari sebelum Hari Raya Idul Adha, Mas Fikri sudah kemudian mengirim gitu ya, ngirim yang namanya sapi tersebut gitu ya, dengan beberapa ekor sapi, 10 ekor sapi dimasukkan ke trek karena mau dikirim semuanya. Nah, ternyata di tengah jalan, itu kemudian ada hujan, petir, angin gitu ya, yang mengakibatkan adanya petir dan petir itu menyambar sapi saya sehingga sapi saya itu kemudian mati.
Padahal di situ ada 10 sapi, tapi ternyata yang kena petir itu sapi saya. Padahal dia posisinya di tengah, tidak di samping gitu ya, tidak di pinggir, tapi di tengah, malah dia yang kena petir sehingga kemudian dia meninggal gitu ya. Nah, ini padahal pada ini petir yang menyambar sapi itu tidak bisa diduga sebelumnya. Pada saat kami melakukan perjanjian kesepakatan antara saya gitu ya dengan Mas Fikri, kami nggak menyangka bahwa ternyata sapi itu juga bisa kena petir gitu ya. Dan kami nggak menyangka misalnya ini musim kemarau loh, padahal kok tiba-tiba hujan dan petir gitu ya. Jadi ada suatu peristiwa atau kejadian yang itu tidak bisa diduga atau diketahui ketika membuat perikatan. Itu overmah gitu ya. Nah, jadi dia lalai, jadi Mas Fikri itu tidak bisa melaksanakan prestasi, ya, itu karena bukan dia sengaja, ya, bukan juga adim pelati kontraktus, tapi dia nggak melaksanakan prestasi itu karena ada suatu peristiwa dia melaksanakan prestasi, tapi di tengah jalan ya yang membuat dia itu ada petir, meninggal sapi saya yang membuat Mas Fikri kemudian tidak bisa melaksanakan prestasinya. Nah, itu overmah. Jadi beda ya, tadi yang one prestasi karena sengaja atau adim pelati kontraktus dengan yang overmah. Kalau overmah ini karena terjadinya suatu peristiwa, terjadinya suatu kejadian yang itu tidak bisa diprediksi sebelumnya, gitu ya. Nah, ini syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang itu kemudian melakukan dianggap prestasi overmah atau tidak gitu ya. Karena orang itu ketika dituduh one prestasi, mereka lebih memilih menganggap bahwa saya overmah, enggak one prestasi gitu. Kenapa begitu? Karena akibat hukum sanksinya ketika seseorang itu overmah dengan one prestasi itu berbeda. Kalau overmah itu akibat hukumnya, sanksinya itu lebih kecil tinimbang ketika Anda dituduh melakukan one prestasi gitu ya. Nah, ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi gitu ya kalau mau dianggap sebagai overmah. Jadi ada suatu peristiwa di mana peristiwa itu enggak diduga atau tidak diketahui akan terjadi. Itu kita lihat di pasal 1244. Kemudian 1244 berikutnya bahwa peristiwa itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kita kan enggak tahu petir itu bukan maunya kita gitu ya. Itu. Kemudian peristiwa tersebut di luar kesalahan pihak debitur. Jadi di luar kesalahannya Mas Fikri ketika kemudian, nah ini musim kemarau gitu ya. Dia posisi sapi di tengah gitu ya. Kenapa bisa kena petir gitu ya. Itu di luar unpredictable gitu. Kemudian tidak diperlunya prestasi karena peristiwa itu memusnahkan objek perikatan. Jadi gara-gara petir sapi saya mati gitu ya. Objek jual beli antara saya dengan Mas Fikri adalah objeknya adalah jual beli sapi gitu ya. Jadi ketika objek itu musnah dan kemudian karena adanya akibat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kemudian tidak bisa diduga, maka itu dianggap sebagai overmah. Kemudian yang nomor 5 tidak dipenuhinya prestasi karena peristiwa itu menghalangi prosedur bla bla bla, silakan dibaca sendiri. Nah, ini saya sekali lagi saya hanya rehearsal ya, hanya mengulang. Saya yakin dosen yang kemarin itu sudah menerangkan Anda lebih terperinci lagi gitu tentang ini. Oke. Nah, ini macam-macam overmah ya. Overmah ini sekali lagi saya juga rehearsal, saya yakin Anda sudah dapat ini macam-macam overmah gitu ya. Jadi overmah itu ada overmah objektif, ada overmah subjektif, ada absolut, ada relatif, ada yang permanen, ada yang temporer. Kemudian ada yang untuk perjanjian umum, ada peraturan khusus gitu ya. Kemudian force majeure karena impossibility, impracticability, dan ada yang karena frustration ya. Itu adalah macam-macam overmah. Saya hanya mengingatkan Anda kembali, merehearsal ingatan Anda gitu ya. Semoga muncul di permukaan kembali gitu ya. Ini overmah objektif. Tadi overmah yang disebabkan karena objek perjanjiannya, kayak sapi saya tadi itu gitu ya. Nah, karena objeknya hilang, musnah gitu ya. Kemudian yang berikutnya formatter subjektif karena ada kemampuan jadi debitur sehingga tidak mungkin bisa dilaksanakan. Ini saya yakin Anda sudah dapat ini, ya.
Saya berikan contoh aja sekali, misalnya ini saya berikan contoh aja ini. Prestasi yang force major yang absolut dan force major yang relatif. Contoh misalnya debitur sama sekali tidak mungkin lagi untuk melaksanakan prestasi. Misal gitu ya. Saya memesan lukisan kepada si X gitu misalnya. Lukisan itu kan adalah keahlian yang dimiliki oleh pribadi, di mana antara satu orang dengan orang lain tentu saja berbeda gitu ya. Jadi misalnya saya memesan lukisan kepada si X gitu. Nah, saya bayar lunas, disepakati akan diserahkan tanggal 10 misalnya. Nah, pada saat tanggal 10 saya ambil, ternyata barang tersebut nggak ada, belum jadi lukisan. Kenapa? Gitu ya. Karena kemudian si X itu ternyata misalnya stroke atau koma. Jadi absolut nggak mungkin bisa dilaksanakan. Gitu ya. Ada juga kemudian force major yang itu relatif gitu. Artinya sebenarnya dalam keadaan normal bisa dilakukan, tapi dalam keadaan tidak normal nggak bisa dilakukan. Contoh, biasa Indonesia impor bawang putih dari Cina, gitu ya, itu udah biasa. Nah, sampai suatu saat gitu ya, misal saya itu importir ambil bawang putih dari Cina. Lah kemudian Mbak Iis itu membeli bawang putih dari saya. Nah, suatu saat Mbak Iis itu beli, Bu, ada enggak bawang putih 1 ton, Bu? Oh, ada, tapi belum datang, barangnya masih ada di Cina gitu, ada di perjalanan, kalau mau ntar akan datang. Udah, Bu, saya bayar ya. Oke. Nah, suatu saat pernah terjadi pemerintah itu tiba-tiba mengeluarkan gitu ya, surat keputusan bahwa dilarang impor bawang putih dari Cina karena produk Cina mengandung apa waktu itu penyakit apa gitu saya lupa gitu ya. Nah, sehingga padahal barang saya di Cina ini sudah mau datang ke Indonesia, sudah saya bayar juga gitu ya. Tapi gara-gara kemudian pemerintah mengeluarkan aturan larangan impor bawang putih dari Cina sehingga kemudian saya yang harusnya tadi bisa memenuhi prestasi saya dengan Mbak Iis akhirnya nggak bisa gitu ya. Dalam keadaan normal sebenarnya ini bisa, tapi dalam keadaan tidak normal karena keluarnya keputusan dari presiden gitu ya, maka membuat saya tidak bisa kemudian impor bawang putih gitu ya. Sehingga otomatis karena barang saya nggak bisa masuk, ya otomatis juga janji saya kepada Mbak Iis juga akhirnya tidak terpenuhi. Nah, ini force major yang relatif. Banyak ini force major, silakan Anda baca sendiri ya. Jadi prestasi yang nggak mungkin dilaksanakan selama-lamanya. Misalnya tadi saya pesan lukisan, terus kemudian pelukisnya mati misalnya. Kan nggak mungkin anaknya yang menggantikan. Gitu ya. Dan seterusnya ini force major. Nanti Anda silakan baca sendiri ya. Bahwa ada force major pada perjanjian-perjanjian yang umum, itu bisa Anda lihat di pasal 1244, 1245, dan 1545. Makanya saya minta Anda punya KUH Perdata itu untuk baca ini. Dan minggu depan makanya saya minta Anda sudah bawa. Kemudian yang berikutnya adalah force major pada perjanjian tertentu, ada jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, itu nanti silakan Anda baca sendiri aja. Oke, nah ini akibatnya ketika seseorang itu kemudian melakukan one prestasi, ya, ketika seseorang itu kemudian melakukan one prestasi, akibatnya apa? Nah, saya bilang tadi, akibat pada one prestasi overmah. Nah, ini tadi saya bilang bahwa akibat pada overmah itu berbeda dari akibat dari one prestasi. Akibat pada overmah itu cenderung lebih ringan tinimbang akibat apabila melakukan one prestasi. Nah, itulah kemudian yang membuat kalau orang itu dituduh melakukan one prestasi, dia menolak, mesti dia bilang, enggak, aku enggak one prestasi, aku overmah gitu ya. Nah, ini contoh gini. Nah, ini akibatnya adalah kenapa? Nah, akibat kalau terjadi one prestasi overmah adalah satu, perjanjiannya itu gugur. Ya, dan sedapat mungkin jadi perjanjiannya selesai gitu ya. Dan sedapat mungkin gitu ya, para pihak itu dikembalikan seperti seolah-olah tidak terjadi perjanjian. Kemudian next, nggak ada ganti rugi. Jadi perjanjiannya itu selesai, tidak ada ganti rugi, hanya yang memungkinkan hanya quantum meruit atau pengembalian harga barang.
ya. Kemudian resikonya juga sama, harus ditanggung apabila barang sudah diserahkan. Selama barang belum diserahkan maka tidak ada kemudian peralihan resiko gitu ya. Nah, dari sini kita paham bahwa kalau kemudian akibat dari overmark itu lebih ringan tinimbang kalau orang dianggap melakukan wan prestasi. Makanya di dalam praktek seringkali orang itu kalau dituduh melakukan overmark wan prestasi, mereka pasti menolak. Mereka pasti mengatakan bahwa loh, enggak, aku loh wan prestasi, aku loh overmark bukan wan prestasi gitu ya. Nah, salah satu contoh yang setiap semester pasti, setiap kelas pasti saya berikan contoh ini paling gampang dipahami soalnya. Meskipun kasusnya udah lama gitu ya, tapi ini paling gampang dipahami. Untuk Anda tahu wan prestasi dan overmark. Nah, salah satu contoh begini. Kalau pernah Anda baca, kasus sudah lama, kasusnya mengenai Syahrini, gitu ya, bahwa Syahrini itu suatu saat dia itu dikontrak oleh salah satu pihak klub di Bali itu untuk perform. Bentar, saya minum dulu. Jadi suatu saat Syahrini itu dikontrak oleh salah satu pihak klub di Bali itu untuk perform. Nah, pada saat dia perform, nah itu sudah disepakati bahwa DP dibayar 50% di awal pada saat penandatanganan kontrak dan 50% dibayar sebelum Syahrini pada hari H sebelum Syahrini perform. Gitu ya. Kemudian itu sudah dibayarkan DP-nya. Kemudian akomodasi, transportasi, Syahrini mintanya Garuda Indonesia, bisnis kelas misalnya, hotelnya minta bintang 5, antar jemputnya harus Alphard misalnya. Itu semua sudah dipenuhi semua. Termasuk keinginan Syahrini adalah Syahrini minta bahwa jarak antara penonton dengan panggung itu sekian meter. Syahrini juga meminta bahwa sound system ya, baik lampu maupun sound system itu sekian ribu watt misalnya. Kemudian ada penari latarnya itu harus yang seperti apa speknya, itu Syahrini sudah ngatur semua dan itu sudah dipenuhi oleh pihak klub di Bali ini. Ya, bahkan karena pihak klub itu enggak punya sound system dan lighting sebagaimana yang dimaui Syahrini, mereka terpaksa harus menyewa gitu ya, demi agar bisa memenuhi apa yang menjadi request-nya Syahrini. Nah, tiket itu kemudian diiklankan oleh si pihak klub di Bali itu, diiklankan di koran, media sosial, media cetak gitu ya, sehingga kemudian habis tiketnya, habis total, sold out gitu ya. Nah, pada hari H yang telah disepakati, pada hari harusnya Syahrini itu perform, ternyata Syahrini nggak datang. Ya, Syahrini nggak datang dengan alasan bapaknya itu sakit, masuk rumah sakit dan beberapa hari kemudian meninggal. Saya lupa berapa hari kemudian meninggal dunia. Jadi dia nggak datang ke Jakarta, ke Bali untuk perform. Akibatnya adalah pihak klub di Bali ini merasa namanya tercemar karena selama ini dia namanya bagus di kalangan pecinta klub di Bali gitu ya. Tapi akibat Syahrini nggak datang, dia kemudian akhirnya namanya menjadi jelek. Bagi orang bisnis itu kan nama itu segalanya gitu ya. Namanya menjadi jelek gitu ya. Itu. Kemudian lagi dia mengalami kerugian karena dia sudah bayar hotel, pesawat, sudah nyewa sound system, lighting dan seterusnya. Itu kerugian bagi dia gitu ya. Dan semua pemilik tiket minta ganti gitu ya. Nah, akhirnya si pihak klub dan pihak klub di Bali itu kemudian mengajukan somasi kepada Syahrini ya, kayak surat peringatan gitu. Nah, dia nulis di situ gitu ya, bahwa dia dalam suratnya meminta bahwa Syahrini Anda itu melakukan wan prestasi dan sanksinya yang kami minta adalah Anda rescheduling, Anda tetap tampil di Bali, nanti kita sepakati tanggalnya, tapi semua kerugian yang saya derita Anda wajib untuk mengganti. Jadi dia minta perjanjiannya terus plus ganti rugi. Nah, kemudian pihak Syahrini balesi, Syahrini bilang, aku nggak wan prestasi loh, aku overmah kata Syahrini karena bapakku meninggal gitu ya, sakit dan kemudian berapa hari kemudian meninggal. Nah, kemudian pihak klub di Bali kirim lagi somasi ke Syahrini bilang bahwa Syahrini Anda ini nggak overmah, Anda ini wan prestasi gitu ya. Nah, pihaknya Syahrini ngirimi balik lagi atas somasi kedua tadi, dibilang oh enggak, aku ini enggak bukan wan prestasi, aku ini overmah gitu. Nah, kalau menurut Anda gitu ya, dengan pembahasan kita hari ini mengenai overmah dan wan prestasi,
Apakah yang dilakukan oleh Syahrini itu overma ataukah wan prestasi? Ya, coba saya ingin tahu jawabannya Mbak Azza Nurmala. Mbak Azza Nurmala. Nggih, Bu. Kalau Mbak Azza gimana jawabannya? Bisa diulangi, Bu. Waduh, panjang Mbak pertanyaan jawab ininya. Ngapunten ten mriki napa niku hujan kalih gluduk niku lho, Bu. Mbak Khairani Iqbal. Khairani Iqbal. Khairani Iqbal. Ya, Bu. Ya, gimana jawaban Anda, Mbak? Kalau menurut saya itu ini one prestasi. Kenapa? Karena sudah melakukan perjanjian, mungkin apabila orang bapaknya Syahrini tadi masuk rumah sakit sebelum hari H itu mungkin bisa diomongin di reschedule. Jadi itu one prestasi atau overma? One prestasi. One prestasi. Kalau siapa ya? Riyadin Ambar. Riyadin Ambar. Nggih, Bu. Gimana Mbak kalau menurut Mbaknya? Kalau menurut saya itu one prestasi ya, Bu, karena kan udah setuju Syahrini-nya. Kalau misalkan bapaknya sakit ya, terus Syahrini itu izin ke bapaknya bakal perform, mungkin bapaknya akan menyetujui karena dia kan itu emang pekerjaannya. Jadi bapaknya mungkin bakal menyetujui gitu sih menurut saya. Jadi itu kayak one prestasi. Oke. Yanuar Aditya. Yanuar Aditya. Yanuar Aditya. Yanuar Aditya. Yanuar Aditya. Nggak ada. Zahrotul Kolbu. Nggih, Bu. Ayo, kalau Mbak Zahrotul gimana? Kalau menurut saya juga one prestasi, Bu. Kenapa? Karena terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban dalam sebuah perjanjian yang merugikan satu pihak itu tadi. Meskipun atas dasar bapaknya meninggal? Ya, karena itu hal yang menghalangi pemenuhan kewajiban tersebut. Jadi one prestasi ya? Nggih. Oke, next. Fikri Maulana. Fikri Maulana. Ya, Bu. Kalau Mas Fikri gimana? Ya, Bu. Kalau menurut Mas Fikri gimana? Kalau menurut saya itu, Bu, tidak one prestasi. Apa berarti? Yang tadi itu, Bu. Apa itu tadi slide-nya itu, Bu? Yang apa? Yuk. Overmatch. Ya, oke, overmah. Ya, overmatch. Ayo, kenapa Mas? Karena itu bapaknya meninggal itu di luar kuasanya Syahrini, Bu, tak terduga. Jadi kita tidak bisa membendung itu situasi tersebut. Oke. Mbak Enggita. Enggita. Ya, kalau Mbak Enggita gimana? Kalau menurut saya one prestasi, Bu. Waalaikumsalam. Sebentar, Mbak. Iya Mbak, teruskan.
Kalau menurut saya prestasi Bu, karena kalau overmark itu kalau seperti yang Ibu jelasin tadi, sepemahaman saya itu tidak bisa memenuhi kewajiban karena adanya sesuatu yang menghalangi. Nah, kalau di kasusnya Syahrini tadi kan ceritanya itu sakit dulu, baru beberapa hari nggak adanya gitu Bu. Jadi yang menghalangi ini bukan karena meninggalnya gitu. Jadi sebenarnya waktu sakit ini kalau dia bisa izin ke bapaknya, terus bapaknya memaklumi, mungkin tetap bisa memenuhi prestasinya tadi. Gitu. Oke. Kalau Mbak Adinda? Mbak Adinda? Adinda Khairunisa? Adinda Khairunisa? Adinda Khairunisa? Yuk, kalau menurut Mbak Adinda gimana? Kalau menurut saya juga prestasi. Oke, kenapa Mbak? Alasannya sama kayak Mbak Enggita dulu tadi. Oke, kenapa alasannya? Samanya yang mana? Panjang loh tadi Mbak Enggita. Kalau overmark tadi kan Apa? disebabkan oleh peristiwa yang tidak diduga. Misalnya meninggal tadi. Yeah. Tapi perjanjiannya kan itu sebelum bapaknya saya meninggal. Oke. Ya. Nah, satu lagi. Ada kasus satu lagi. Saya Ibu. Ya, sebentar Mbak Ajeng. Ada satu kasus lagi nih, nanti akan saya panggil lagi. Ada kasus lagi, gitu ya. Nah, suatu saat ada seorang pengusaha gula, ya, asal Surabaya. Dia pengusaha gula, otomatis gulanya banyak gitu ya. Nah, entah pengepul, entah dia itu distributor, pokoknya gulanya banyak. Nah, suatu saat ada pembeli yang itu berasal dari Kalimantan untuk membeli gula, yang dia beli adalah misalnya 100 ton misalnya. Nah, kemudian sudah disepakati bahwa pembayarannya di DP 50%, yang 50 nanti akan dibayar saat barang itu nyampe di dermaga di Kalimantan. Karena barang itu nanti akan dikirim lewat kapal. Karena transportasi dengan bawa alat segitu banyak ya hanya satu-satunya dengan cara kapal. Dari pelabuhan Tanjung Perak nanti akan dikirim ke Kalimantan, pelabuhan di Kalimantan. Nah, sesuai dengan kesepakatan juga akhirnya mereka memilih salah satu perusahaan perkapalan. Anggap aja perusahaan perkapalannya itu namanya adalah X gitu. Nah, perusahaan perkapalan ini itu adalah perusahaan perkapalan yang sudah lama gitu ya, mengarungi atau bergerak di bidang ini gitu ya. Dia udah biasa, udah puluhan tahun pengalamannya dalam baik pengiriman orang maupun pengiriman barang melalui laut ya dengan kapal gitu. Nah, akhirnya barang itu kemudian dikapalkan, diangkut dari pabriknya atau dari gudangnya si penjual, barang itu kemudian dibawalah ke pelabuhan Tanjung Perak, dan dari Tanjung Perak kemudian diangkat, dimasukkan ke dalam kapal. Sudah. Nah, ternyata di jalan gitu ya, di perjalanan di laut timbul ombak yang tinggi gitu ya. Tembaknya tinggi sehingga kemudian air itu masuk ke lambung kapal. Dan kita tahu bersama gula itu kalau kena air iya rusak, menggumpal atau bahkan mencair jadi sirup gitu. Nah, banyak air itu kemudian ombaknya kan tinggi gitu. Nah, tinggi kemudian akhirnya masuk ke dalam kapal dan mengakibatkan gula tersebut itu mencair, rusak, menggumpal dan seterusnya. Nah, intinya rusak gitu ya. Nah, pada saat barang itu nyampe di Kalimantan,
Si pembeli menolak untuk menerima gula tersebut karena puluhan ton dong yang rusak gitu ya. Itu berapa pintal, berapa kuintal, berapa ton yang rusak itu. Dia nggak mau menerima gitu. Dia ngomong kepada si penjual yang di Surabaya, aku nggak mau menerima, barangmu rusak gitu ya. Nah, penjual kemudian komplain dong kepada si si perusahaan ekspedisi tadi, perkapalan tadi. Nih kok rusak gitu ya. Kamu harus bayar ganti rugi gara-gara kamu rusak nih, pembeli daripada kamu gitu, gara-gara kamu, bahwa ini mengakibatkan bahwa aku rugi gitu, pembeli nggak mau bayar gitu ya. Nah, si pemilik kapal, si ekspedisi nggak mau menerima. Oh enggak, ngapain, itu bukan salahku gitu ya. Ini overmah ini gitu ya. Kenapa? Karena ada ombak. Aku nggak bisa memprediksi kalau timbul ombak gitu ya. Dia menganggap bahwa itu overmah. Nah, kalau overmah itu karena kita tahu sanksinya itu lebih ringan tinimbang wan prestasi, si pemilik gula bilang, oh enggak, kamu nggak overmah, kamu wan prestasi gitu ya. Nah, kalau menurut Anda gitu ya, apakah pemilik kapal tadi, ekspedisi, itu dia itu overmah ataukah wan prestasi? Coba saya nanya dulu penjawab Mbak Leilani. Mbak Leilani. 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 Leilani, nggak ada. Dita Kania Putri. Dita Kania. Dita sakit, Bu. Next, kemudian Mbak Adinda Yuliana. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Adinda. Menurut Anda gimana? Kalau menurut saya itu termasuk wan prestasi, Bu. Kenapa? Soalnya dari segi penjagaan dan kehati-hatian dalam melindungi dan menjaga barang yang telah dititipkan tadi yang sesuai perjanjian itu sudah menjadi tanggung jawab si kapal itu tadi loh, Bu. Jadi sehingga sebelum dia diberangkatkan ke ke pembeli tadi itu seharusnya udah ini sih Bu, udah diperhatikan keamanannya sih untuk barangnya itu tadi. Sehingga dia itu kalau misalkan terdapat sesuatu misalnya kayak air yang masuk ke lambung kapal itu tadi, itu udah termasuk wan prestasi sih Bu, kayak kelalaian. Oke. Kita lihat pertanyaan jawabannya. Mas Muhammad Atwaul. Sudah izin Bu di grup. Kakeknya meninggal. Oke. Kemudian Mbak Ulfa. Mbak Ulfa. Ulfa Muflihatun. Iya, Bu. Mbak Ulfa gimana? Kalau menurut saya itu overmah gitu. Soalnya kan keadaan cuaca kan kapal juga belum tahu gitu loh, belum tahu keadaan laut itu kayak gimana. Terus nanti kalau soal kerugian ataupun yang penjual sama pembeli itu nggak setuju ataupun nggak menerima barang tersebut, itu mungkin bisa dibicarakan kembali. Oke, jadi overmah ya? Oke, Bu. Mas Iqbal, Karomi. Hadir, Bu. Gimana Mas Iqbal? Menurut saya wan prestasi, Bu. Kenapa? Ya karena kelalaian pihak kapal tersebut, Bu. Jadi pihak kapal tersebut itu wajib ganti rugi kepada pihak debitur itu, Bu. Berarti karena kelalaiannya ekspedisi ya? Iya, kan soalnya dari awal sudah menitipkan barangnya ke pihak itu, Bu. Pihak kapal tersebut. Jadi harus bertanggung jawab. Meskipun gara-gara ombak yang besar ya? Iya.
Saya bilang begitu. Kalau Mbak Iis gimana Mbak Iis? Iis Rahmawati. Overmah, Bu. Kenapa overmah? Karena kan kejadiannya tidak dapat diduga ya, atau tidak diketahui ketika pengusaha gula itu membuat perikatan. Itu, Bu. Oke. Next. Mbak Ajeng. Baik, Ibu. Gimana kalau Mbak Ajeng? Tetap uang prestasinya distributor kan untuk mengantarkan barang sampai selamat, apalagi dengan dia sudah berkecimpung di dalam distributoran laut ini, kan tahu bahwasannya ketika air laut bagaimana tuh kan sudah pasti tahu kan Bu, maksudnya ada sinyalan dan lain-lain gitu. Dan ini juga apa yang dibawa adalah gula gitu. Ketika yang dibawa itu makanan apa kayak semisal sangat mudah untuk rusak, kenapa tidak dihati-hatikan dalam hal ini dalam hal packingnya atau di keamanannya begitu. Menurut saya itu sih, karena kalau misal dipikir lagi nggak bisa overmark karena ini sudah pasti perkapalannya sudah tahu, karena kalau misalnya pasti di laut itu pasti ada kejadian seperti itu. Apalagi dari awal udah tahu itu juga membawa barang-barang yang menurut saya gampang gitu. Terima kasih. Oke. Kalau pendapatnya Mbak Yulia Isnani? Mbak Yulia Isnani? Nggih. Ya, silakan Mbak. Kalau menurut saya itu termasuk overmah, Bu. Karena kan kembali lagi tadi keadaan cuaca itu tidak ada yang tahu, kemudian juga tidak terduga. Nah, dari pihak kapal sendiri pastinya kan tahu yang dibawa itu gula. Nah, dari situ pastinya mereka akan meningkatkan penjagaan semaksimal mungkin. Tapi kan kembali lagi keadaan cuaca tidak dapat diduga, seperti itu, Bu. Oke. Kalau pendapatnya Mas Ahmad Hafid? Mas Ahmad Hafid. Ahmad Hafid. Ahmad Hafid. Nggak ada. Saya panggil ya. Kalau Mbak Friska? Iya, Bu. Ya, kalau Mbak Friska bagaimana, Mbak? Menurut saya wan prestasi, Bu, karena sudah memenuhi tetapi tidak sempurna. Kenapa? Maaf, Mbak, suaranya kecil. Wan prestasi, Bu, karena sudah memenuhi, barangnya sudah sampai tetapi tidak sempurna. Kenapa? Karena barangnya ada kekurangan atau ada cacatnya itu, Bu. Oke. Ya. Kalau ini sebenarnya dari putusan pengadilan yang saya baca di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan hasil putusan pengadilan Surabaya menyatakan bahwa ekspedisi gitu ya, pihak kapal tadi itu dia dianggap wan prestasi gitu ya. Kenapa dianggap sebagai wan prestasi? Karena hakim melihat adalah bahwa ombak yang tinggi di lautan itu sebenarnya gitu ya sudah bisa diprediksi seharusnya, apalagi ini perusahaan ekspedisinya itu kan sudah puluhan tahun. Dan kalau pengusaha perkapalan pasti sudah bisa dan memprediksi bulan-bulan apa sih ombak di Laut Jawa itu tinggi, itu kan mereka sudah bisa memprediksi gitu ya. Oh, harusnya dia meletakkan, apalagi gula itu yang kena panas leleh, kena hujan itu juga leleh gitu ya. Nah, harusnya dia itu ada upaya-upaya dari ekspedisi untuk kemudian menjaga atau melindungi barang ini yang jelas itu rentan untuk rusak
ya. Kemudian terhadap ombak tadi bahwa memang tidak bisa dianggap bahwa itu bencana alam gitu ya, atau kejadian alam yang nggak bisa diprediksi, karena menurut hakim bahwa nah Anda kan sudah puluhan tahun di sini, sudah tahu kan bulan-bulan apa saja gitu ya. Kemudian angin apa, biasanya kan ada angin laut, angin darat gitu ya, yang itu kemudian membuat ombak di Laut Jawa itu kemudian tinggi ombaknya, dan itu harusnya sudah bisa diprediksi dari awal. Sedangkan pengertian dari overmah itu kan sesuatu peristiwa atau kejadian yang nggak bisa diprediksi. Nah, Anda sudah puluhan tahun di sini harusnya sudah bisa memprediksi gitu ya. Nah, itu yang kemudian hakim menganggap itu sebagai one prestasi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sebenarnya slide-nya masih banyak gitu ya, tapi ini sudah aja deh. Mungkin ada yang belum sholat, saya nih yang belum, saya sarapan makan siang itu nggak ada hari ini. Pokoknya hari Senin itu luar biasa gitu ya. Pagi sudah ngajar, saya nggak sempat sarapan sampai jam sekian, jadi nggak sempat sarapan, nggak sempat makan siang, nggak sempat ya, cuman bisa minum air putih gitu. Oke. Satu lagi sebelum saya akhiri, satu atau dua slide lagi tentang ganti rugi sebelum saya akhiri. Ganti rugi gitu ya. Ganti rugi itu di dalam hukum perdata itu ada 3, ada biaya atau konten ya, itu ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan. Kemudian contoh misalnya kayak tadi kasusnya Syahrini misalnya, nah itu ongkos yang dikeluarkan ya sudah bayar Syahrini gitu ya. Kemudian apa namanya, bayar akomodasi, transportasi dan seterusnya gitu. Nah, kemudian rugi itu karena kerusakan, karena kehilangan benda gitu ya, karena merosotnya nilai gitu ya, itu rugi. Sedangkan kalau bunga, interesten itu bunga yang bunga itu awalnya adalah bunga itu bukan seperti Anda bayangkan bunga bank gitu. Bunga itu adalah keuntungan yang sudah diharapkan atau sudah diimpikan gitu ya. Jadi si pihak klub di Bali tadi dia sudah memprediksi nih kalau Syahrini datang, kemudian tiketku sold out, dengan per lembar aku jual sekian, maka harusnya aku untungnya sekian gitu. Nah, itu sudah bisa diukur gitu. Nah, ketika kemudian ada pihak yang melakukan non prestasi, tinggal pilihan Anda. Anda mau minta biaya saja, minta rugi saja, atau minta bunga saja, atau Anda minta 2, biaya rugi saja, atau rugi dan bunga saja, terserah. Atau minta 3-tiganya juga boleh, gitu ya. Ini ganti kerugian. Nah, ini slide terakhir sebelum saya akhiri. Jumlah ganti rugi ya. Jadi jumlah ganti rugi menurut pasal 1250 BW ya. Besarnya ganti rugi itu sesuai dengan kesepakatan. Ya. Jadi besarnya ganti rugi itu sesuai dengan kesepakatan. Biasanya di dalam perjanjian itu disebutkan kalau kemudian terjadi one prestasi ganti ruginya berapa. Kemudian sanksinya apa gitu ya. Akan tetapi gitu ya, seandainya di dalam perjanjian itu kemudian tidak dicantumkan ya besaran ganti rugi ya, entah lupa, entah kemarin memang niat nggak mencantumkan karena yakin aja gitu ya nggak akan ada one prestasi ya, maka kalau kemudian tidak ditentukan maka berapakah besaran rugi, besaran ganti rugi kalau melihat pasal 1250 itu disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nah, kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 46, besaran bunga itu ditentukan adalah maksimal 6% per tahun. Ya. Jadi ini ketentuan undang-undang. Tapi kalau sudah ditentukan di dalam perjanjian misalnya dikenakan bunga 15% per tahun ya it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Tapi seandainya dalam perjanjian itu kemudian tidak dicantumkan, maka ya mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Saya akhiri, ketemu minggu depan di offline ya. Oke. Kemudian kelompok 1 sudah menjadi pemateri di minggu depan.
Nanti tolong saya diingatkan gitu ya, karena habis ini saya harus mandi dan makan gitu ya. Nah, tolong saya diingatkan nanti kalau kemudian saya belum nge-share tema atau subtema dari kelompok-kelompok nanti yang akan dibagi. Tema-tema pembahasannya. Kelompoknya silakan Anda bagi sendiri, hanya temanya yang sudah saya tentukan. Saya akhiri, terima kasih atas partisipasi Anda hari ini. Ketemu lagi minggu depan. Semoga bermanfaat ilmu yang Anda dapatkan dan ilmu yang juga saya dapatkan. Saya juga mendapatkan ilmu yang banyak dari Anda gitu ya. Tidak hanya Anda yang dari saya, tapi kita sama-sama saling mendapatkan sesuatu dari pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.